Ya, oke. Rekan-rekan semuanya. Semangat pagi. Pagi. Oke, Pagi, terima pagi, kasih. pagi. Oke, terima kasih rekan-rekan. Semangatnya. Baik, ya masih pagi menunjukkan kita sebagai insan-insan Telkom, ya, menunjukkan misi ke depan, gitu ya, misi yang jelas. Ya. Oke, terima kasih. Hari ini rekan-rekan kita akan belajar mengenai pertemuan dua basis data, yaitu kita akan bicara mengenai instalasi dulu, karena ini rekan-rekan langsung dari laptop teman-teman, gitu ya. Jadi kita perlu menyamakan persepsi dulu, menyamakan tools dulu, gitu ya, yang nanti akan kita pakai. Nah, di dalam pertemuan yang kedua ini akan rekan ada di basis data ya. Jadi ini basis data lanjut, pertemuan 1-2-nya sama karena pengenalan tools dulu, ya. Tapi bedanya nanti kita akan langsung menuju query yang lebih menengah atau advance, begitu ya. Kemudian kalau adikmu ya masih query-nya masih dasar gitu ya sampai menengah. Kalau Anda menengah ke atas. Tapi pertemuan 1 dan 2 ini sama, hampir mirip begitu. Oke. Baik, kira agendanya ini adalah cek dulu. Ya, saya tempatkan ucapan selamat datang untuk rekan-rekan semuanya. Oke, ya terlihat ya, Pak Ketua, Wakil. Terlihat, Pak. Oke. Nah ini saya coba untuk tadi menggunakan mic condenser. Ini harapannya mic-nya lebih baik dari yang kemarin, siarannya lebih jernih yang Anda terima nantinya. Oke, ucapan salam dan selamat datang bagi rekan-rekan yang sudah hadir di room ini ya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, shalom, ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Om Santi Santium, nama budaya, salam kebajikan. Ya, oke. Senang sekali rekan-rekan. Ini masih sehat-sehat ya, aman ya, rekan-rekan di rumah ya. Aman, Pak. Masih aman, Pak. Oke, kalau aman-aman sih senang ya kita ya. Nggak kangen kampus, rekan-rekan? Kangen, Pak. Kangen kampus, nggak kangen tugasnya, Pak. Oh ya, apa Pak Jerry kayaknya belum ngasih tugas ini. Jarang-jarang ngasih tugas Pak Jerry ya. Oke, nanti tugasnya gini caranya, kalau di Pak Jerry kalau Anda pengen smart, tak ajari. Gitu ya, biar Anda nggak kerja 2 kali. Jadi nanti ketika apa namanya Pak Jerry satu, Anda kan ini nulis nyatet gitu ya, langsung aja diringkas gitu ya, apa yang kita bicarakan. Di screenshot, kasih keterangan singkat gitu ya. Jadi nyatetnya tidak terlalu banyak gitu. Nanti itu bisa untuk pengganti kuis kita. Oke, satu itu. Kemudian nanti kalau instalasi, saudara-saudara ini langsung print screen aja, screenshot. Entah itu OpenOffice atau Microsoft Office gitu ya, Word-nya. Nah, kemudian Anda tulis singkat-singkat aja di situ. Oke. Nah, jadi selesai pertemuan ini atau misalkan besok pertemuan besok Anda waktunya instalasi, nah itu sudah langsung kelar gitu ya, nggak usah bikin-bikin lagi. Jadi ini efisien gitu. Oke, caranya kerjanya gitu. Nah, oke saya lanjutkan dulu. Nah, agenda kuliah kita ini, jadi sebelum kita memulai segala sesuatunya, nah ini kita seturut ini aja acara kita. Jadi nanti kita biar terstruktur gitu ya, biar tertata rapi, menunjukkan orang-orang SI itu memiliki sikap kerapian gitu ya. Kemudian tertata ya, suka menata gitu ya, berbasis sistem informasi. Oke, agenda kita salam dan sebentar lagi akan ada doa pembuka. Nah ini nanti akan saya tunjuk siapa yang akan memimpin doa.
kemudian nanti kita akan berbicara mengenai instalasi SAM. Saya harap rekan-rekan belum melakukan instalasi dulu, karena nanti harus di print screen ya, di screenshot begitu. Untuk nanti Anda kumpulkan sebagai tugas begitu. Jadi jangan mendahului kehendak dulu. Nanti kalau Anda mendahului kehendak repotan gitu ya. Oh, saya udah install nih Pak, tapi lupa screenshot. Nah, itu kan sama saja ngulang aja. Oke, nah sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Ini saya coba pilih ya. Di sini ada asisten dosen saya enggak ya? Ada enggak? Ada enggak? Ada asisten dosen saya? Halo? Saya Pak, ada Pak, hadir. Mana? Ini? Oke, Mas Januardi. Ya ini jadi asdos saya ya di kelas apa? Basis data ya Mas, praktikum ya. Yang ngajari adik-adiknya. Nah ini hampir sama nanti. Jadi nanti Mas Januardi juga bisa ini ya menularkan ke adik-adiknya setelah dapat ini. Oke, monggo. Silahkan Mas Januardi. Waktu dan tempat saya persilakan. Sebelum perkuliahan dimulai, kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Januardi, gitu ya. Tetap sehat-sehat, Mas. Terima kasih. Ya, oke. Nah, pertemuan seperti yang saya bilang tadi, pertemuan ini membahas mengenai tools, ya, kemudian instalasi dulu, yang merupakan awal dari semuanya. Mungkin Pak Jerry pernah bilang bahwa ketika kita belajar database ini, untuk yang daring, standarnya akan kita bikin ke MySQL saja. Ya, nanti menggunakan bundlingnya SAM. Tapi saudara-saudara boleh untuk menggunakan LAM, WAM, gitu ya, atau sejenisnya gitu ya. Ada yang MAM juga ya, atau menggunakan app serve gitu ya. Ya, Jerry tidak akan mengajarkan platform semua itu, tetapi satu aja yang kita pilih, yaitu SAM. Ya, nah SAM-nya itu adalah SAM yang terbaru. Ya, nanti hari ini kita akan coba praktek bersama-sama, menyiapkan komputernya, gitu ya, karena ini sebagai pengenalan tool yang pertama. Oke, sesuai dengan RPS ya. Jadi Pak Jerry ngikuti RPS ya. Jadi hari ini sesuai dengan RPS-nya. Oke, selanjutnya rekan-rekan. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Munculkah di screen Anda? Halo? Pak Ketua? Muncul Pak, tapi Muncul, ya? di laptop saya tuh kayak burung gitu Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Biasanya ini koneksi ya, rendah ya. Kalau misalkan enggak stabil itu rendah, tinggi, rendah, tinggi. Nanti pas tinggi dia baik sendiri ya. Enggak apa-apa. Oke, nanti bisa diikuti kembali di YouTube ya. Oke, saya bacakan aja. Yang pertama, hari ini kita akan coba search ke mesin pencari, yaitu SAM. Nanti ini akan menjadi laporanmu ya. Jadi mulai di screenshot. Nanti akan saya ajari contohnya. Jadi ini Pak Jerry akan melakukan guided terhadap rekan-rekan untuk membuat laporan. Oke, kemudian unduh program basis datanya. Nah, versinya ini yang paling perlu diingat adalah silahkan dicek dulu bit komputer Anda.
bit komputer Anda. Apakah 32 atau yang 64 bit? Ya. Cara lihatnya gimana, Pak? Caranya cukup banyak. Anda mau pakai DX-Diag, pakai yang dari run command, bisa. Dari run command, window plus R, ketik aja DX-Diag, enter. Atau nanti yang paling mudah, masuk My Computer, kemudian klik kanan properti. Begitu, ya. Saya kira ini gampang. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, Anda dapat nantinya memasang SAM itu versinya yang 5 dan 7. Boleh. Ya, nanti kita ajari caranya kalau misalkan Anda memasangnya lebih dari 1. Kemudian yang keempat, nah ketika nanti hendak digunakan, pilihlah salah satu SAM saja. Dengan ya, caranya masuk melalui window C. Nah, kemudian langsung masuk ke folder SAM yang dituju. Ya, masuk foldernya, kemudian cari yang namanya control panel. Ya, itu yang diklik. Oke, yaitu rule nomor 5 di situ. Nah, untuk memastikan MySQL dan MariaDB kita berjalan, kita start control panel. Nah, kemudian kita memastikan tidak ada port yang bentrok dengan port lain, terutama port 80. Ya. Dan 3306. Begitu. Oke. Nah, ini nanti bagi ini Mas Januardi besok juga akan membimbing adiknya ini ya, sama ya. Di pertemuan 1-2 ini mirip. Ya, tapi nanti yang kedua sudah agak sedikit beda ya. Sama lagi di bagian ketika create database. Ya, create tabel. Ya, tapi tabelnya lebih banyak Anda. Ya, karena tabelnya kalau sedikit dimanipulasinya tidak terlalu signifikan ya. Oke. Nah, ini kita langsung ini dulu, saya masih bacakan teorinya, kemudian nanti kita praktek ya, sambil Anda menyiapkan laptopnya. Pak, Gimana? izin interupsi Pak. Ya. Mungkin bisa dipresentasikan aja Pak atau di share screen aja Pak. Soalnya dari Oke. apanya ini ngeblur Pak. Teman-teman udah ngeluh di Oh grup ya. Pak. Iya. Oh iya. Oke. Coba dibikin di grup ya, sambil dibikin ya. Iya Pak, iya Pak. Ya, oke. Baik, berarti kita langsung masuk ke langkah-langkahnya saja ya, Pak Ketua ya. Langsung Bisa saja Pak, ya. bisa Pak. Iya Pak. Oke. Siapkan laptopnya, rekan-rekan. Saya matikan dulu. Laptop sudah siap? Saya sudah Pak. Sudah. Ya, terima kasih. Oke. Silakan Mas Farhan yang mau izin ke toilet. Kita menuju siapa ini? Rahmat Syah tidak bisa buka laptop karena listrik mati. Oke, berarti pakai smartphone ya, Mas? Masih bisa ya? Oke. Nanti bisa dilihat rekamannya di YouTube. Oke, ya, nggak masalah. Sampai jam 7 malam Anda bisa presensi juga bisa. Ya, ini saya pandu dulu. Langsung saja ke web browser kita. Bentar, saya share.
Di LMS itu sudah kayak saya taruh materi kayaknya yang untuk pertemuan ini. Kalau nanti misalkan Anda terasa blur, silakan Anda akses di LMS. Dicek dulu yang PPT tadi lo ya. Nanti kalau yang instalasi saya berikan ini ya setelah kuliah berlangsung. Oke, sudah tersharing di tempat Anda? Belum, Pak. Jadi coba pandu ya. Sudah Pak, sudah Halo, Pak. yang lain? Yang lain? Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, ini ada yang belum, ada yang sudah. Mungkin diampin Tergantung dulu apanya, punya bapaknya langsung, signal. teman-teman. Tergantung signal. Ayo cek Sudah dulu. Pak, sudah. Sudah, Pak. Nah, itu masing-masing Sudah Pak. tempat bisa berbeda. Sudah ya? Oke, saya mulai. Ini ketik aja sum biasa. Di sini. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke apacefriend.org. Nah, ini kita klik aja, rekan-rekan. Nah, sekarang ini sambil terbuka window-nya yang di web browser ya. Sekarang Pak Jerry mau tanya dulu, tapi saya harap teman-teman jujur ya dan menjawab di sini. Soalnya gini, ketika nanti Anda download ini ternyata nggak bisa diinstal karena kesalahan dasar seperti yang tadi, operating sistemnya ternyata 32 bit atau masih menggunakan arsitektural 32, maka ini nggak bisa diinstal. Ya, maka nanti Pak Jerry akan memberikan alternatif yang lain, ya, supaya Anda tetap bisa belajar. Terutama yang menggunakan satu laptop yang istilahnya sudah 5 tahun ke atas usianya, atau komputer dengan usia 5 tahun ke atas. Satu itu. Yang kedua, masih menggunakan sistem operasi Windows 7 32 bit. Begitu. Silakan dicek dulu. Sekarang, ada enggak yang masih menggunakan arsitektural Windows 32 bit? Halo? Rekan-rekan, saya tanya rekan-rekan loh. Ada enggak? Saya 64 bit, Pak. Oke, 64 sih. Oke, enggak apa-apa. Karena hari ini hanya ada 32 dan 64 ya. Belum ada yang lebih tinggi. Semuanya 64? Halo? Masih bersama saya? Tidur ini. Oke, dicek dulu, cek dulu. Nanti ketika Anda langsung tak berak download, install, nah gagal ya. Baru nanti teriak-teriak, Pak, gitu ya. Gitu ya. Jangan. Pastikan dulu. Itu kan tinggal My Computer. Ini tak pandu aja dari sini nanti biar dilihat di YouTube-nya kelihatannya. Ya, stop. Sharing. Ini saya cukup menggunakan Windows 7 aja cukup. Ringan ya. Nah, nanti kenapa kok pakai MySQL, Pak, gitu. Oracle mau, Pak, boleh. Cuma masalahnya apakah itu nanti teman-teman bisa pakai gitu ya. Karena kan ada yang dari jauh gitu ya. Kita nggak tahu arsitektur minimalnya yang dipakai teman-teman. Jadi Pak Jerry memutuskan untuk yang bisa dipakai seluruhnya. Oke, caranya cukup gampang. Udah bisa belum? Perlu tak ajarin enggak? Halo? Yang Saya sudah, Pak. Cewek bisa ngeceknya enggak? Kita harus bikin laporan loh soalnya loh. Bisa Pak, insya Allah. Ya, share aja dulu. Ya, jangan malu untuk bertanya di sini. Karena Anda begitu malu, Anda hanya akan mengulang sesuatu yang harusnya tidak diulang gitu. Ini ya saya share ya, kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini masuk ke My Computer.
kemudian properti. Nah, ini cukup. Dan pastikan Windows-nya sudah deactivated ya. Ya. 64 bit. Intinya kalau Anda RAM-nya semakin gede ya semakin oke harusnya gitu. Oke, tidak ada masalah. Saya masih tunggu. Halo? Yang lain tidak ada masalah? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ya. Oke, saya butuh respon yang cepat ya. Nanti aku nunggu-nunggu ternyata udah. Nih, gimana? Katanya Pak Vinola Oke, 32 lanjut. bit, Pak. Saya share yang tadi. Muncul ya di hadapan Anda? Muncul, Pak. Halo, oke. Nah, yang kita download yang paling baru. Jadi Pak Jerry mengajari rekan-rekan ini ke ilmu yang baru, ke teknologi yang baru. Jadi sebaiknya diusahakan yang lama tidak kita gunakan dulu. Ini di sini 7410 PHP 7. Oke? Rekan-rekan? Oke, Pak. Oke, sebentar ya. Nah, ini di-download dulu. Ini kalau di-download tinggal klik. Nah, tinggal klik. Karena Pak Jerry udah download, saya praktekkan aja tapi akan saya stop ya. Nah, ini. Lihat di pojok kiri bawah. Progresmu sudah jalan. Dan ini kecil, hanya 156 MB. Oke, ini saya cancel aja. Pause dulu deh biar kelihatan. Nanti di YouTube-nya biar kelihatan. Ini saya pause. Ya, tetapi Pak Jerry sudah punya, jadi ini nanti downloadnya tidak saya teruskan. Oke, rekan-rekan? Oke, Pak. Kasih waktu sebentar ya sambil download ya. Oke, silakan download dulu. Sebelumnya sudah ada yang install belum? Halo, saya tanya dulu. Sudah Pak, karena kan semester iya Pak, sudah karena semester sebelumnya juga pakainya exam Pak. SAM-nya berapa? Dicek dulu. Ya SAM-nya, Pak. oke, dicek dulu. Yuk, dicek caranya di start ininya, kontrol panelnya ya. Kontrol panelnya di start, kemudian nanti Apache start, kemudian MySQL start, langsung ketik localhost. Dia akan muncul SAM-nya berapa. Oke, saya tunggu dulu beberapa menit. Ini saya cancel ya. Tadi examnya harus apa ya Pak? Gimana, Mbak? Examnya harus yang berapa, yang versi berapa Pak? 7, 4. 740 lebih tepatnya. Nih saya share nih, kelihatan enggak? Nih loh. Kelihatan enggak? Kelihatan Pak. Kelihatan Nah, Pak. 7, 4, 10. Ini paling baru. Anda bisa yang menggunakan Linux, bisa download juga. Nah, ini distribusinya kita lihat cek ya. Suka pakai Linux enggak? Kalau versi 324 bisa, Pak? 324, versinya kok banyak? Maksudnya versi apa nih? Iya, 3.24. Oh, itu Iya. terlalu rendah, Mas. Itu terlalu rendah. Berarti install lagi ya, Pak ya? Kalau itu gini, tadi kan Pak Jerry pernah ngomong, kalau tadi ya tahu kita bisa menginstalasi SAM lebih dari 1. Ini saya stop screen. Ya, siapa ini yang bicara, Mas?
Mas Genta, ya. Jadi kalau panjenengan misalkan memang lagi coding di SAM 3, tetapi saya masih butuh jam 3-nya Pak, boleh, enggak apa-apa, enggak usah dihapus. Nanti kita pasang yang 7 ini, berdampingan gitu bisa. Tergantung mau dihapus atau mau berdua diinstalasi. Milih dulu. Atau tidak tahu yang harus saya lakukan Pak gitu. Kalau nggak tahu yang lakukan ya berarti ya cari yang baru aja. Yang lama ditinggal. Karena sudah nggak support Mas. Sekarang kalau Anda coding PHP, PHP-nya sekarang PHP 7. Paling rendah PHP 5 yang bisa Bootstrap gitu ya, atau MVC atau apa framework gitu ya. Mas Genta? Oke? Halo, Mas Genta? Mas Genta? Iya, Pak. Ya. Dengar penjelasan saya enggak? Dengar kok, Pak. Ya, jangan ditinggal pergi loh. Iya, dengar, Pak. Ya, jangan ditinggal pergi. Enggak lah. Oke. Ya, jadi kalau Anda pengen memiliki 2 SAM, boleh-boleh saja. Enggak masalah. Gitu. Tapi Pak Jerry menyarankan yang paling baru. Karena Pak Jerry mengajarkan teknologi yang baru. Oke? Pak, maaf. Nah, kalau kita Soalnya gimana? ini install dulu, jadi mungkin agak lama, Pak. Enggak apa-apa. Yang penting download dulu. Download dulu. Ini Pak Jerry belum menyuruh Anda untuk instalasi, belum. Download dulu. Sambil di Bukan, screenshot. Pak. Ini kan saya udah pernah pakai exam dan rata-rata kelasnya juga pakai exam, jadi mungkin pada uninstall dulu, Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Tapi pastikan dulu SAM-nya baru enggak 7410 enggak? Atau SAM 7 tok, 70. Maksudnya Satu. Anik itu di uninstall dulu Pak, yang versi lamanya. Iya, enggak Iya, apa-apa. bukan aku ngerti. diinstal, Pak. Gini loh, lihat perhatikan. Maksudmu itu kan diinstal dulu, tetapi Pak Jerry sebelum kamu uninstall, pastikan dulu SAM-nya yang tadi kamu uninstall versinya berapa. Paham enggak, Mbak Ani? Dicek dulu, jangan langsung Iya, ditabrak Pak. uninstall. Dicek dulu aja enggak apa-apa. Setelah Iya, dicek, oh saya 7390. 73. Iya, 73 73? makanya di uninstall. Iya. Ah, ya berarti itu oke. Itu tidak di uninstall juga tidak apa-apa. Misalkan ada program-program web yang kemarin masih Anda teruskan, enggak diinstal, uninstall enggak apa-apa. Nanti ditambahi yang SAM 4. Yang 74. Enggak apa-apa, enggak usah di uninstall bisa. Iya, tapi lemot, Monggo. Pak, kalau nggak di Loh, caranya gini toh ya. Di situ ada service. Anak sistem informasi tahu service IT komputer, bukan service repairing itu bukan, tetapi service ini yang saya maksud. Bentar, saya sharing ya. Ini nanti Anda nggak salah paham. Di My Komputer itu bisa Anda klik kanan atau Anda run, window run, kemudian ketik aja msconfig atau service.msc. Kita bukain semua aja deh. Service. Saya ini ya, pandu ya. Bentar. Febrian mau bicara? Mic-nya dibuka itu. Halo? Febrian, yes, Kiel. Ini saya share seluruh Windows saya. Muncul, rekan-rekan? Muncul. Halo? Betul Pak. Oke, nah ini ketiknya service.msc ini kalau di Windows ya. Kemudian tekan enter. Nah ini yang dimaksud Pak Jerry servisnya itu ini. Nah ini loh servisnya ini Mbak. Bukan servis yang lain ya, ini servisnya ini. Nah ini bisa kita kontrol. Pernah ngutek-ngutek ngulik-ngulik sampai sini belum Mbak?
Mbak siapa tadi? Anik Pak, Anik. Halo? Anik. Anik pernah udah sampai sini belum? Halo, Anik? Anik dijawab. Anik. Anik. Oh, ini udah pergi dia. Ya, jadi servis itu semuanya terdaftar di sini. Nah, kalau ini Anda start, ya, kalau Anda pasti auto remote lah ya, sekencang-kencangnya kalau itu Anda servis, servisnya Anda starting semua. Jadi ketika Anda berbicara mengenai komputer, ketika Anda belajar, servisnya yang penting-penting saja. Gitu. Nah, ini juga bisa lihat di servisnya di sini, kalau Anda pengen cepat. Ya, ini yang lebih detail ya. Ini ada yang running, ada yang stop it, gitu ya. Lihatnya di sini. Kalau ini ada run semuanya, ya jelas komputernya ngadat. Gitu. Kemudian Pak, perhatikan konsep apa? Pak mau tanya ini pas download di screenshot nggak Pak? Iya dong, kan pelaporan. Tadi kan udah bilang. Oke. Nah ini lihat tuh performanya. Nah, ini kalau Anda starting semua, ini dia pasti naik tinggi ya. Gitu. Oke. Nah ini untuk menghemat resource, Anda bisa mematikan servis-servis yang sekiranya tidak perlu gitu ya. Jangan sampai antivirus juga Anda jalankan pada saat Anda bekerja seperti ini. Ya, kerjanya hidden aja, tapi update jangan. Karena nanti dia akan membebani memori. Oke, itu mengenai servis, Mbak Ani atau rekan-rekan. Nah, ini servis-servis dari komputer itu. Ini maksudnya. Ya, ini bisa kita kontrol. Gitu. Jadi, Pak berat Pak, komputernya baru berat. Gitu ya. Ini komputer saya yang lama aja, biasa-biasa aja. Gitu ya. Berarti ini harus dikontrol yang di sini, servisnya. Oke. Nah, ini yang tidak perlu nanti bisa Anda matikan. Tapi jangan semua dimatikan ya. Yang komputernya juga ikut mati. Gitu. Oke, kemudian ini saya cancel, saya close, saya stop. Mungkin saya tunggu beberapa saat dulu. Oke, sambil saya siapkan untuk slide yang sudah saya buat. Ya. Ya, oke, masih bersama saya, rekan-rekan? Masih Pak. Ya, ini sambil Anda sampai mana ini? Progresnya uninstall atau mana? Silakan buka open mic. Sudah selesai download Pak. Sampai. Oke. Tadi kan katanya rekan-rekan itu sudah pernah saya instalasi Pak. Gitu. Pertanyaan Pak Jerry dipastikan. Apakah yang tadi uninstall itu sama dengan yang Pak Jerry ajarkan? Yang baru atau yang lama? Tolong dijawab dulu. Halo? Gimana Pak? Halo? Pertanyaannya coba diperhatikan. Ketika tadi Pak Jerry tanya, Pak, aku udah pernah nginstal. Nah, berarti kan sudah pernah. Nah, Pak Jerry tanya, yang kamu instalasi di komputermu itu versinya berapa? Apakah lebih baru ini yang diajarkan Pak Jerry?
Kalau punya saya Pak, versinya 7.3 Pak. 73 ya, Mas Christian. Yang lain? Jonathan Pak. Dendi berapa? 7.4 Pak. Sudah 74. 74 berapa? Tapi saya belum install Pak, saya baru download. Oh, pertanyaannya yang sudah pernah install. Yang sudah pernah install, yang di pertemuan yang lalu itu loh, mungkin dengan Pak siapa ya? Yang jadi Pak Sena atau Pak siapa? Itu ya? Atau Bu siapa? Itu kan Anda juga nginstal SAM. Nah, itu versi berapa? Tadi seperti yang Mbak Ani itu. Sudah pernah install itu, Pak? Gitu kan? Ya, itu versinya berapa? Dilihat dulu. Dilihat dulu. Silakan. Ini biar kita ngerti, Anda bisa mendiagnosa. Oh, ternyata tidak asal MySQL, gitu ya. Udah pernah install. Nah, kita bicara mengenai teknologi. Teknologi itu pendek umurnya, Mas. Kalau Anda pengen ngerti ya. Biasanya tahun itu sudah paling lama untuk usia teknologi ya. Jadi silakan dicek dulu ya, silakan. Kalau Anda pernah pakai, pertanyaannya ya, pernah pakai SAM yang versi berapa? Monggo, silakan dicek dulu. Oke, Pak Jerry mau tanya? Sorry, mau jawaban versi berapa yang pernah Anda pakai? Halo? Halo. Kelasnya kok tidak? Rata-rata 73 Pak. Oke, Pak. ya. Rata-rata di kelas ini 73 tuh, semuanya rata-rata di sini 73. Ya. Karena memang dibagikan, Pak. Oh, dibagikan ya? Tidak diajari langsung cara nyarinya ya? Kan diajarin kan, Pak. Terus kan ada yang nggak bisa pas itu. Terus akhirnya tuh dibagikan pakai flash disk gitu, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Waktu itu di kelas berarti? Iya, offline. Oh iya. Oke. Ini karena online berarti ini Pak Jerry pandu ya. Yang paling baru aja. Oke. Oke, sekali lagi kalau Anda menggunakan 73 tidak mau di uninstall karena beberapa alasan, enggak apa-apa. Nanti SAM yang 74 ini disandingkan, tidak masalah. Tidak masalah? Lagunya siapa itu ya? Ora masalah gitu ya. Lagunya siapa? Guyon Maton ya. Oke, sudah. Ini saya akan share. Nah, nanti sambil Anda download. Nah, ini biar nanti durasinya di YouTube tidak bosenin gitu ya. Singkat, padat, jelas gitu ya. Karena ini bisa diulang-ulang. Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Rekan-rekan. Halo? Ya Pak, lanjut Pak. Ya, biar tidak terlalu lama gitu ya. Coba pakai lama gitu ya. Kalau Anda pesan makanan. Gitu ya. Nggak pakai lama gitu ya. Nah, oke, saya share dulu langkah-langkahnya. Ini Pak Jerry sudah membuatkan malam-malam ini jam 1 malam ya, ini sudah saya buat kemarin ya, biar Anda ini apa namanya ready lah ya, bisa Pak. Berarti kan artinya saya sudah mengajari Anda gitu ya, tidak hanya nyuruh-nyuruh tok gitu ya, tapi sudah mengajari Anda. Oke, ini tadi udah langkah pertama, screenshot ya. Kalau Anda nanti dikasih keterangan singkat, jadi nanti sekaligus menjadi nilai tugas. Kemudian ngumpulkannya di instruksinya
kita pertama ini nantinya lewat email atau classroom. Jadi nanti nunggu instruksi. Saya biasanya classroom di Google Classroom, gitu ya. Jadi jangan di email. Email itu hanya untuk tugas. Nanti saya buatin ya. Nanti Pak Jonathan bisa kontak saya, Pak. Classroomnya belum dibikin ke Pak, gitu ya. Oke Pak Jonathan. Oke, Pak. Nah kita lanjut dulu biar tidak terlalu lama durasinya. Seperti yang tadi, ketika Anda masuk ke apacefriend.org, kemudian ada tool download, di-download di bawah SAM yang baru kita, ya, 47. Ya. Kemudian setelah masuk di My Computer kita, ya, klik kanan Run Administrator, ya, atau double klik juga nggak apa-apa. Kalau sudah di posisi admin ya, bukan guys. Kalau misalkan Anda Windows-nya dibuat user account. Ya, kalau nggak punya user account Pak, ya langsung klik 2 kali ya, enggak masalah. Begitu. Oke, run as administrator. Nah, ini pastikan di sini 64 ya. 64 bit. Kemudian window pop-up akan muncul. Ya. Izin bertanya, Pak. Monggo, silakan. Saya open kamera ya, Pak. Soalnya ini masalahnya di komputer. Oh, ya. Ini saya stop dulu. Berarti stop sharing. Nah, yuk, silakan. Mas Ali, Pak. Bentar, Pak. Saya pindah laptop dulu ya, Pak. Pak Jonathan dimatiin dulu. Apa namanya mic-nya? Pak Jonathan? Pak Jonathan lupa mematikan mic. Sudah, Pak. Sudah tadi, Pak. Udah dimatiin. Oke, di tempat saya masih nyala ini. Yuk, silakan. Tadi Mas Alifan. Supaya kita tidak terlalu lama. Sebentar, Pak. Sambil diobrolin aja. Kira-kira apa? Oke. Nanti saya diinterupsi lagi aja Mas, biar ini apa namanya? Oh ini saya Mas Alifan. Waduh ini saya karena presentasi ya. Saya harus butuh 2 monitor ini Mas. Kalau ada presentasi di layar saya nggak muncul, mungkin layar temannya baru muncul. Terus gimana, Pak? Coba bilang aja di dikte atau di sudah ada grup nggak sih? Screenshot aja di grup. Udah ada, Pak. Udah ada, Pak. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Jo, gimana Jo ini, Jo? Basis data, namanya grupnya apa? Basis Basis data, data lanjut, lanjut kelas C ya. Mungkin Yo, di screenshot share aja, Pak, screen biar dikirim di apa di grup. Ya. Screenshot kan. Tak tunggu. Coba Mas Dimas di screenshot. Ini aku nggak bisa lihat nih. Soalnya biasanya aku butuh 2 monitor. Ini karena saya masih di rumah yang lain ya. Di rumah saya yang ada di Kota Semarang. Oke, yang tadi ingin Anda tanyakan di screenshot. Nah, ini sudah muncul. Rekan-rekan juga yang bisa melihat. Oh, tulisan itu. Itu tadi Pak Jerry sudah bilang kalau itu bukan masalah itu hanya warning, ya, warning. Beda dengan masalah, beda ya, beda dengan error. Itu hanya warning. Itu kan bacanya dibaca dulu, important gitu ya, penting gitu ya. Karena ketika Anda mengaktifkan user account control atau UAC on your system, some function of SAM are possibly restricted. Iya, itu cuma warning Mas, itu peringatan gitu. Itu caranya kalau misalkan Anda pergi ke tempat wisata, misalkan di Borobudur gitu ya, itu kan ada warning. Awas, dilarang memanjat gitu. Itu pilihannya oke saja. Itu hanya tadi kan Pak Jerry bilang
kalau Anda punya user account, maka pastikan Anda masuk di posisi administrator. Tapi kalau Anda tidak punya user account, gitu ya, langsung aja klik 2 kali, nggak masalah. Pertanyaannya, Anda paham nggak apa yang saya omong? Ini kalau nggak paham tak tunjukin. Ini loh Pak Jerry ngomong ini, biar paham, jelas, gamblang. Pak Jerry kalau menjelaskan gitu. Ini saya seluruh screen, ini saya seluruh screen saya share. Teman-teman bisa melihat? Teman-teman bisa lihat nggak? Ini Pak Jerry sharing seluruh screen. Bisa nggak? Sudah Pak. Oke, nah ini masuk kontrol panel ini loh. Nah, kontrol panel terlihat? Halo? Kelihatan? Muncul kontrol panelnya? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Nah, di sini cari user mana? Ketik U itu ya. Ada user di sini. Atau user account, cari deh di mana dia. Kalau di sini namanya apa ya? Oh ini user account di sebelah sini. Nah ini user account, UAC itu ini user account control. Nah ini kalau diklik. Nah apakah Anda mengaktifkan? Nah ini kalau diaktifkan jadi on. Tapi kalau tidak pernah diaktifkan ya berarti Anda pasti administrator. Cuma kan ini ada yang diaktifkan. Jadi ketika Anda mau masuk komputer harus login. Nah itu namanya UAC. Nah warningnya itu. Kalau Anda memiliki UAC ini, maka perhatikan ketika Anda mau menggunakan SAM. Gitu. Karena batasan administrator dan tamu atau guys, ya, itu berbeda. Hak ininya beda, hak ke komputernya beda. Kalau di Linux bahasanya Anda harus dalam posisi super user SU itu bukan user biasa. Paham rekan-rekan? Paham? Halo, paham deh? Paham Pak. Nah, bisa stop ya. Jadi perhatikan Anda punya user account deh. Kalau enggak ya udah usah. Oke aja. Saya presentasikan kayak yang tadi. Itu jawaban Mas siapa tadi? Mozzarella. Iya Pak, iya Pak. Mirip keju namanya ya. Namanya mirip keju ya. Belum diganti Lalu Pak. lahir ngidam itu. Oh, ya. Oke, saya coba masuk ke yang tadi sampai dengan window pop up. Sabar, ini saya kasih. Jangan lupa sekali lagi screenshot rekan-rekan biar Anda tidak kerja 2 kali. Oke, muncul, bisa dilihat rekan-rekan. Muncul? Halo. Muncul, Bapak. Muncul Pak. Halo. Muncul. Ya. Muncul Pak. Muncul Pak. Ini kuliahnya interaktif loh ya, lebih enak ini. Jadi kalau Anda tinggal buka open mic aja, beres. Gitu. Jangan disimpan gitu ya. Nggak bisa bukaan informasi, Mas. Jadi kalau semakin Anda nggak menangkap informasi itu dengan baik, ya ketinggalan. Apalagi Anda orang SI, ini harus ciri SI-nya kuat. Pengen tahu, ya rasa pengen tahunya kuat. Oke, ini window pop-up-nya seperti yang tadi ditanyakan. Nah, ini warning aja, ini hanya warning, perhatian aja. Perhatian gitu ya, seperti Anda mau masuk ke bioskop juga ada warningnya. Masuk ke mall juga ada warningnya. Oke aja, kemudian kita masuk setup. Ini gampang, tinggal next kalau di Windows ya.
Kemudian karena ini kecil servisnya, jadi saya pilih aja semua atau default ya. Tapi kalau Anda tidak butuh Tomcat, Mercury juga nggak masalah, dicentang, uncheck ya, nggak masalah. Nggak butuh fake mail, web aliaser juga dihilangi nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian next. Nah ini yang saya maksud, kalau Anda pengen memiliki SAM lebih dari satu. Misalkan tadi 73, Pak 73-nya saya sayang Pak untuk dihapus, itu terlalu banyak kenangannya Pak, gitu ya. Nggak dihapus. Ya, nanti tapi namanya di sini diganti. Ya, misalkan tadi yang pertama ini kan secara default C.2 /SAM. Nanti ketika mau instalasi yang 74, berarti di sini tambahi SAM 74. Tanpa spasi ya. Itu aja. Jadi Anda bisa memasang SAM 3-nya oke, ya, SAM yang baru oke juga. Ya, kemudian next. Paham belum? Ini paling penting loh. Jangan sampai ini tidak ngerti yang sebelah sini. Ini paling penting. Awal dulu. Paham? Sudah Pak. Instalasi. Mas siapa tuh? Januardi, ada enggak ini? Besok ngajari adiknya soalnya. Iya Pak. Halo? Iya kenapa Pak? Ya, paham ya Mas Januardi? Iya, iya paham Pak. Ya. Soalnya minggu depan Pak Jerry tidak ngajar, Anda hanya secara asinkronus ya melalui YouTube. Iya Pak. Ya, baik. tetapi kalau untuk yang adikmu itu asinkronus plus ada asisten. Jadi Anda harus setelah mereka melihat YouTube-nya, kemudian Anda ajari seperti saya ini, gitu ya. Iya Mas Pak. Januar. Oh. Kemudian bahasanya terserah yang Anda familiar saja. Ini kayaknya bahasa Inggris dan bahasa apa ya? Jerman kayaknya. Inggris lah ya. Kalau Indonesia tidak ada jelasnya itu. Kemudian next. Oke, ini ada apa namanya? Framework ya, ada WordPress, Drupal dan sebagainya ya. Joomla dan sebagainya ya. Ini next saja. Kemudian ini next, gampang ya, tinggal next gitu. Yang diperhatikan hanya tadi nama folder. Kemudian ada welcome to SAM. Ini adalah unpacking file progress. Nah ini kalau ini berjalan maka warna hijau seperti ini. Oke, ini ya, ini dia mulai starting, kemudian dia akan mulai berjalan. Nanti ada diikuti window pop-up yang berubah-ubah. Ini ya. Ini sudah mulai berjalan progresnya sampai selesai. Nah, ini selesai unpackingnya. Langsung dia menawarkan untuk apakah Anda pengen memulai kontrol panel. Nah. Ini langsung saya finish ya. Nah, maka ketika iya centang, maka dia akan menampilkan kontrol panel dari SAM 74. Tapi kontrol panelnya versinya 3.2.4. Compile-nya 5 Juni 2019. Ya, ini compiler ya soalnya ya. Kalau zaman dulu sama ketika saya kuliah tidak ada SAM. Jadi Anda harus menginstal sendiri-sendiri. Apache-nya diinstal sendiri, MySQL diinstal sendiri, dan itu semuanya berbasis teks. Zaman dulu begitu, zaman saya kuliah. Jadi semuanya berbasis teks, diketik-ketik-ketik gitu. Salah ngetik ya nggak jalan. Gitu. Kalau sekarang kan basisnya GUI ya, Graphical User Interface. Tinggal hanya klik saja. Lebih mudah. Oke, yang perlu diperhatikan dari kontrol panel ini satu, yang pertama adalah pastikan warnanya hanya ada biru dan hitam. Selain itu error, apalagi berwarna merah. Ya. Nah, kemudian kalau error warna merah itu gimana, Pak? Jangan panik, tapi dibaca artinya. Ya, jangan langsung biasakan panik. Ya, jangan tekan tombol panik. Ya, don't press the panic button. Ya. Tapi harus membaca dulu. Itu yang apa dikendaki
komputer maunya apa. Biasanya rata-rata adalah errornya tidak sama dengan bit. Kemudian error yang kedua adalah library-nya hilang, .dll gitu ya, di sistem 32 itu hilang. Kemudian problematika yang ketiga adalah portnya nabrak, terutama untuk port 80 dan 3306 ya, port HTTP. Oke, kemudian untuk yang tadi saya pernah bilang, rekan-rekan jangan langsung ketika Anda punya SAM 2 ya, SAM-nya itu 73 dan 74, Anda instalasi bareng, atau 75 versi 5, SAM versi 5 dan sekarang 74. Jadi Anda punya dua SAM yang berbeda. Nah, kalau Anda mulai starting dari kontrol panel atau start menu, ya start menu aja deh. Dari start menu itu yang terinstall atau yang akan diakses adalah yang pertama diinstal. Jadi perhatikan dengan baik di start menunya. Jangan lewat start menu, tetapi langsung masuk di folder C.2. Cari. Tadi kan Anda instalasi 2 nih. SAM sama SAM 7. Nah, Anda mau jalanin SAM 7. Ya yang diklik adalah folder itu di folder C. Saya kasih lihat. Cari segini, maksud Pak Jerry gini. Ini saya share screen saya lagi. Ini ada My Komputer ya. Jadi ini adalah kalau Anda pengen menjalankan SAM lebih dari 1. SAM-nya lebih dari 1. Tadi tidak usah diinstal, tidak apa-apa ya Pak? Iya, tidak apa-apa. Gitu ya. Saya punya 2 SAM, boleh Pak? Boleh. 73, 74, boleh, boleh, bisa, tidak masalah. Nah ini namanya komputernya mana ya? Sebentar, saya akses My Komputer dulu. Oke, My Komputer. My Komputer saya sudah muncul? Halo? Masih Sudah, Pak. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Nah, caranya gini, kalau Anda punya SAM lebih dari 1, masuk di C. Jangan mulai dari kontrol dari sini. Jangan mulai dari start menu. Nanti yang terpanggil itu yang awal diinstal. Kalau Anda 73 malah yang muncul 73-nya. Ya, pasti kelewatnya di C, klik 2 kali. Nah, masuknya SAM ini. Karena ini SAM-nya Pak Jerry hanya instalasi 1, ini nggak tak kasih nama SAM 7, tapi mau dikasih nama SAM 7 ya boleh. 4 gitu. Nah, gini ya. Menandakan ini berarti SAM 74. Gitu. Nah, caranya ini diklik. Nah, kemudian kita nyari kontrol panelnya di sini. Nah, SAM kontrol. Harus ada ini. Tanpa ini Anda nggak bisa starting. Kalau Anda yang ini manual nih, pakai command line atau terminal atau konsol atau CMD. Nah, makanya Pak Jerry ini klik ya. Muncul di tempat Anda? Kelihatan nggak? Kelihatan, Halo? Pak. Nah, SAM-nya muncul ya, muncul ya. Nah, ini tinggal yang di start Apache, ini web servernya, web service-nya, sorry. Ini web servernya MySQL. Nah, ini lihat, ada error enggak? Nah, ini errornya. Oke, ada yang di blok nih port saya. Oke, sebentar, jadi saya harus cek dulu bloknya yang di lock. Biasanya ini antivirus atau apa namanya firewall ya. Kebetulan saya pasang firewall sih.
Ini lognya kita lihat. Jadi dia melakukan operasi get di sini. Ini metode dalam ini ya HTTPS ya, post dan get. Bisa. Oke, saya coba dulu, saya stop sharing. Oke, coba ya, sebentar. Ini biasanya tabrak port. Oh, kok hilang ini kontrol panel saya ya? Oke, coba saya matikan ini ya, firewall saya. Kalau APC-nya dia mau. Oke. Ya, ini sebenarnya cukup riskan ketika apa namanya saya lagi online gitu ya. Saya mematikan firewall. Firewallnya saya pasang cukup banyak firewall ini, bahkan nanti ini makan waktu. Kalau makan waktu ini saya ke ini dulu ya, ke PPT yang sudah saya buat atau PDF yang saya buat. Saya coba paksa mati alarm. Ini kebiasaan Pak Jerry adalah memang memproteksi koneksi sebenarnya. Nah ini saya mematikan semua pagar di komputer saya ini. Coba ini mau enggak? Ada port yang di blok. Oh iya, saya tahu. Ini portnya harus saya ganti. Ini pasti coba saya set dulu SAM-nya. Pasti ini masih gagal karena ini portnya yang 80 ya. Mungkin bisa saya ganti besok 81. Apa, yang karena langsung stream, langsung praktek. Harusnya tadi saya start dulu. Config. Ya ini tabrakan port di tempat saya. Oke, nanti saya ganti dulu karena harus apa config dot ininya ya, harus buka-buka itu dulu. Ini saya kembali ke ini dulu aja. Nah, berarti besok saya harus ganti untuk tidak menggunakan port itu ya, nabrak ini portnya. Oke, saya kembali ke sini dulu biar durasinya cukup ya. Nah nanti pastikan rekan-rekan juga apa namanya portnya nggak nabrak ya. Biar nggak nabrak gimana Pak? Caranya gampang sebenarnya. Ini dimatikan dulu, kemudian kita matikan, hidupin lagi. Ya, kemudian di starting servisnya, gitu. Atau langsung di set. Saya menggunakan portnya misalkan 81 Pak, gitu ya, nggak 80 atau jadi nggak nabrak Pak, gitu. Boleh-boleh aja. Ini saya aktifkan dulu deh. Karena ini kalau nggak pakai firewall saya cukup khawatir. Oke. Tapi pada hakikatnya ketika nanti teman-teman menginstal, hanya yang Anda jalankan SAM-nya itu tidak masalah. Anda kan tidak siaran seperti ini ya. Apa namanya? Tidak meeting seperti ini, nggak masalah, nggak nabrak. Nah, bisa biar lancar, apa namanya, portnya mungkin akan saya ganti. Biar nggak nabrak gitu ya.
Oke, ini saya sampai sini tadi. Ini saya teruskan dulu biar durasinya cukup. Ya, ingat waktu. Oke, nah ini kayak warna merah seperti yang tadi saya demokan. Berarti seperti yang Pak Jerry bilang ada 3 kesalahan. Satu, nabrak port, ya. Yang kedua gagal di sistem operasi, beda bit, ya. Kemudian yang ketiga adalah DLL-nya hilang, gitu ya. Kalau cuma nabrak port seperti yang tadi, mengatasinya nanti ada di config.ini-nya itu diganti portnya ya, kemudian dijalankan lagi. Tapi ini cukup ada yang diulik dulu ya ketika ganti port, gitu ya. Kita langsung klik-klik gitu, enggak, harus disetting dulu. Oke, kita lewati dulu biar cepat ya. Nah ini kalau sudah jalan, ya ini ada port 80 ini yang saya maksud. Nah, ini kan port 80 ini kan port HTTP ya. HTTP-nya sekarang kita lagi pakai gitu ya. Jadi dia start, dia nabrak. Kecuali tadi kita start dulu, nah baru yang lain dinamis memanfaatkan port yang beda. Ya, kemudian MySQL-nya menggunakan 3306 port. Nah ini start. Ya. Kemudian kita hanya ketik localhost, ya localhost gitu aja, langsung enter. Nanti Anda akan dibawa ke layar localhost dan sumnya berbunyinya 7410. Oke, ini sudah hampir selesai tahapan ini. Kemudian nanti kita klik PHP MyAdmin, ya kita tidak perlu membahas yang PHP MyInfo ya. PHP infonya nggak perlu kita bahas. Yang kita bahas adalah PHP MyAdmin, karena kita mau mainan database. Nah, disinilah database-nya. Nah, nanti kita kenalin ini apa toolnya ya. Dan kemudian kalau misalkan berbasis GUI dan berbasis teks itu bedanya apa? Nah, ini kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sampai sini dipandunya untuk instalasi database server kita udah selesai. Ini adalah yang awal mula harus Anda ketahui atau harus set atau diinstal. Oke, sampai sini. Nah, ini nanti besok kita akan coba berkenalan dengan database, kemudian function yang ada di sini. Kemudian untuk mengakhiri, service-nya harus dimatikan, stop dan stop. Ya. Oke, semudah itu. Kemudian Anda bisa quit atau langsung close atau ALT F4. Oke, maka panduan untuk langkah-langkah menginstalasi database server berbasis MariaDB ini selesai. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, rekan? Cukup gampang ya, kalau MySQL diinstal itu gampang. Paling yang tadi konflik port dan sebagainya ya. Karena harusnya dia starting dulu baru saya meeting ini. Atau besok langsung kita tetapkan portnya beda. Itu enggak masalah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, dikonfirmasi? Pak, untuk modul instalasinya ada nggak Pak? Ada dong. Tadi yang ini tuh? Maksudnya di LMS nggak ada soalnya Pak. Oh iya, nanti tak kasih. Kan tadi aku bilangnya saya setelah setelah mata kuliah ini baru yang tadi screenshot tak bagi di LMS. Oke Pak. Ya. Nah, tapi nanti tugasmu teman-teman yang di Pak Jerry tadi itu tidak ada tulisannya. Semuanya hanya screenshot. Bedanya di tempat Anda itu adalah silahkan membuat seperti yang Pak Jerry buat, cuma ada keterangannya gitu. Ya, keterangannya singkat saja dengan bahasamu sendiri. Praktek sendiri dengan bahasamu sendiri. Ya, jangan dari internet Anda download kemudian Anda ceritakan, jangan. Tidak perlu seperti itu. Karena Pak Jerry pengennya adalah pengalamanmu yang lebih banyak. Anda berpengalaman menangani database. Karena ini sudah lanjut ya. Database-nya database lanjut.
Oke, kemudian nanti errornya apa? Di screenshot saja. Tidak apa-apa. Ya. Jadi errornya apa? Pak, ini sampai saat saya mengumpulkan tugas, itu nganu Pak, apa namanya? Masih error Pak. Tidak apa-apa, screenshot aja di situ. Nah, nanti screenshotnya di apa namanya? Anda bahas sedikit. Apa namanya? Error ini diakibatkan karena lib .dll ini missing. Gitu. Nah, itu ada yang seperti itu nanti error-errornya ada 3 hal itu yang paling umum di MySQL. Oh, ini tabrak port, ya portnya 80 dipakai gitu ya. Nah, nanti kalau Anda misalkan solusinya mendapatkan solusi, saya pindah port Pak ke 81, kemudian saya start lagi berjalan. Nah, itu nilainya plus. Begitu. Berarti Anda sudah solutif. Memberikan solusi pada laporan Anda. Gitu. Oke? Paham rekan-rekan? Paham, Pak. Ya. Oke. Paham, Pak. Yo, jadi Anda error itu boleh, enggak apa-apa. Jadi Pak Jari tidak hanya menerima laporan yang baik-baik saja, itu enggak. Yang error itu boleh. Nah, lebih boleh lagi ada nilai plus kalau Anda solutif. Solusinya saya kasih ini, gitu. Dan berjalan. Caranya gitu. Itu namanya proses belajar ya. Enggak masalah. Oke. Sebelum kelas berakhir, coba saya lihat dulu siapa yang belum presensi, rekan-rekan. Mungkin ada yang lupa. Ayo, jangan lupa. Jangan lupa untuk presensi. Oke. Tadi sudah dikabarkan ya, Mas Ketua? Udah, Pak. Udah dikirimkan tadi, Pak. Cek sebentar. Oke, ini rekap kuliahnya. Saya coba lihat. Hari ini adalah basis data lanjut. Kelasnya apa ini ya? Kelas C, Pak. Basis data lanjut. Kelas kelas C. Iya, Pak. Oh, ada ya, basis data lanjut kelas C. 14 Oktober. Oke, yang belum hadir Haidar, Fadila, dan Torik. Pak Haidar ada, jangan lupa Pak Haidar. Torik, Aziz. Ya Pak, ini saya mau presensi ini Pak. Oh ya, jangan lupa Mas, kurang 2 orang itu. Ya Pak. Ya, oke. Oke rekan-rekan, nanti Mas yang belum presensi saya masih tunggu sampai jam 7 malam lewatnya di YouTube channel ya. Jadi pastikan nama Anda di sana sebagai bukti kalau besok Anda komplain-komplain, Pak ternyata saya itu masuk di kelas Bapak gitu ya. Oke, jadi saya masuk di kelas Bapak kok nggak dianggap hadir. Nah, saya akan langsung cari di YouTube. Kamu presensi di sana enggak gitu ya sebelum jam 7 malam. Oh iya Pak ada. Nah, seperti kemarin yang seperti itu ya. Oh ya Pak, yang minggu kemarin kan saya presensi lewat YouTube itu belum tercatat ya Pak. Yang siapa? Coba ya. Iya, yang Haidar. Kalau belum tercatat jam 7 itu harus WA saya. Oh iya Pak, mohon maaf ya Pak. Harus WA melalui grup. Kan ini baru grupnya terbikin ini ya. Oh ya Pak, siap. Kalau belum masuk 1 kali nggak masalah. Nggak apa-apa. Siap Pak, siap. Yang 2, 3, 4 itu jangan gitu. Nanti tak kasih tahu. Langsung lapor saya atau ke Pak Ketua. Pak, ini tolong saya belum dimasukkan gitu ya. Baik Pak, baik. Sudah jam 7 malam gitu. Ya, coba saya ulang lagi nih yang kelas C. Itu waktunya seperti yang saya tetapkan ya. Jadi teman-teman harus mengingatkan itu sesuai langsung pada hari itu yang untuk klaim presensi yang di YouTube ya. Karena lewat daripada itu sistemnya langsung otomatis terkunci, Mas. Dan saya nggak bisa ngutek-ngutek lagi kalau sudah terkunci. Jadi rekan-rekan bisa diperhatikan itu. Haidar dan Torik masih alpha. Masih belum bisa masuk. Ya ini Pak lagi
buka ini laptop Pak. Oh iya ya wis. Oke. Itu nanti saya tunggu sampai jam 7 malam saja ya biar tidak terlalu lama. Nanti sebelum jam 7 boleh Anda WA saya. Oke? Pak, Pak itu ada yang tanya katanya siapa tahu ada yang udah scan tapi belum masuk. yang tak bacakan tadi Dok, yang lain sudah sih. Oke Ini Pak, yang tak terima kasih. bacakan yang belum. Ya. Oke, cukup rekan-rekan pertemuan siang ini. Jangan lupa untuk Pak Ketua nanti untuk meminta saya ya untuk membuatkan Google Classroom biar lebih terkontrol, lebih gampang. Ketika nanti ada revisi itu gampang. Kalau Anda upload Oke, di email biasa itu hanya untuk surat tugas izin sakit, izin mengantarkan siapa, mengantarkan orang tua, mau mengantarkan istrinya, mengantarkan suaminya gitu ya. Mengantarkan pacarnya ke rumah sakit ya itulah. Ya. Baik Pak, baik Pak. Urusan pribadi itu, nah itu di email. Tapi kalau untuk tugas-tugas jangan lewat email langsung gitu ya. Itu lewatnya Google Classroom. Oke? Oke Pak. Baik, ada yang mau dikonfirmasi lagi sebelum ini acaranya berakhir, rekan-rekan? Sebelum berakhir? Cukup kayaknya, Pak. Tidak Pak, cukup Pak. Cukup? Ada lagi? Saya tunggu sebentar. Pak, saya sudah presensi ya Pak. Siapa ini? Haidar. Ya, ada musik di situ. Ini metode basis data lanjut C. Oke, semuanya sudah hadir. Pak, mau Sudah tanya, dapat. Boleh. kapan Pak laporannya? Laporannya Halo? mengumpulkannya kapan? Laporan itu kamu Laporannya. bikin dulu mulai hari ini. Kemudian ketika Anda mau submit, itu jangan buat edit ya. Karena dia ada metadata. Jangan diedit itu dalam arti di-save ya, di edit-edit, tambah ketikannya. Wih lupa Pak ya, pada saat setelah 3 hari metadatanya akan berbicara di hari keempat. Paham? Maaf Pak, suaranya putus-putus. Deadline kapan ya Pak tadi? Yang lain bisa mendengarkan Pak Jonathan? Jadi ini di tempat saya jelas. Jadi membuat laporannya itu jangan sampai 3 hari. Diulang nggak Pak? 3 hari. Hah? 3 hari di kontrak kuliah begitu di RPS. Gitu. Kita sesuaikan RPS saja karena RPS-nya kan sudah terbit itu. RPS dan kontrak kuliah. Itu saya ngikuti aturan bakunya gitu ya. Pak Jerry nggak mau bikin aturan sendiri, nanti malah salah di fakultas ya. Jadi Anda masih 3 hari sebelum praktikum berikutnya berlangsung, sebenarnya gitu. Ya. 3 hari sebelum ini kuliah hari apa? Berarti 3 hari sebelumnya. Gitu. Nah, Pak Jerry tadi sudah ngajari, jangan biar sekali jalan. Ketika ini kan Anda diminta untuk download, kemudian Anda diminta untuk menginstalasi. Interupsi Pak. Ya, Bi. Tapi biasanya kalau laporan 1 minggu Pak. Biasanya. Ini menurut siapa? Dari sebelum-sebelumnya seperti itu sih Pak. Seminggu ya? Iya, 1 minggu. Tapi yang di RPS kemarin 3 hari sebelum hari H, Mas. Itu dari aturan ini loh, yang sudah disepakati dosen-dosen loh. Yang di aturan di fakultas loh. Jadi RPS itu kan aturannya Pak Jerry nggak bikin sendiri. Tapi itu bikinnya kan dengan rapat besar itu. Ya sebaiknya kita ngikuti itu. Supaya nanti ketika Anda di cross check, saya tidak salah, Anda tidak salah. Ini apa? Nah, caranya gini tadi, Pak Jerry ngajari. Sekali instalasi, sekaligus screenshot. Itu caranya. Beri keterangan singkat.
Gitu. Pak Jerry kan nggak minta laporan yang aneh-aneh itu? Atau kamu minta seminggu tak kasih laporan harus detail gini, milih mana? Ayo. Ayo, mana tadi? Mas Maisa. Iya, Yang Pak. tadi opsinya Pak Jerry hanya bikinlah laporan screenshot, kasih keterangan singkat. Itu dikerjakan langsung sambil instalasi selesai. Nggak harus nunggu 1 minggu. Gitu ya. Oh iya, siap, Pak. Jadi sambil install, sambil screenshot, beri keterangan, screenshot dulu aja, nanti keterangan singkatnya di akhir-akhir enggak apa-apa. Hari itu juga bisa Anda langsung kumpulkan, enggak masalah. Jadi Pak Jerry mengajarkan cara yang lebih smart. Itu berarti sampai seterusnya seperti itu, Pak. Iya, sesuai RPS. RPS coba dibaca deh. Oh iya, terima Karena kasih, kan Pak. kemarin ini sudah tampil RPS-nya seperti ini, cara mengumpulkannya seperti itu. Nah, nanti, loh ini kok 1 minggu, Pak. Nah, ketika nanti ini dimintain keterangan, misalkan untuk akreditasi ya, Mas, akan dicocokkan. Gitu. Ini RPS sama kenyataannya kok beda? Gitu, jangan. Nanti ini dampak yang tidak baik untuk fakultas. Ya, kita tertib administrasi sesuai dengan RPS dan kontrak kuliah saja. Itu pasti aman. Anda juga dapat akreditasi di kampusmu juga baik. Gitu. Jadi sesuai dengan ketentuannya saja. Itu. Oke? Rekan-rekan? Ya. Nah, Pak Jerry mengajarkan cara yang smart, tolong diimplementasi. Sekali install, screenshot, ya, setelah itu beri keterangan singkat. Kan dengan bahasamu sendiri, nggak usah yang bertele-tele, nggak apa-apa. Gitu. Tugas berat, ini saya jawab. Anda mau tak kasih tugas berat? Pak siapa tadi? Ya nggak apa-apa. Mau tak, pertanyaannya emangnya Pak Jerry mau pernah Enggak, kasih Pak. tugas yang Enggak, berat? Pak. Enggak, Nah, Pak. pertanyaannya, Maunya yang mudah saja, Pak. nah iya, kenapa repot kan gitu ya? Jangan dipikir repot. Iya, Pak. Disimpelin aja, Pak. Nah iya, tadi kan Pak Jerry kan udah bilang begitu. Kita orang sistem informasi jangan merepotkan diri lah ya. Pak Jerry, cara bekerja Anda bisa lihat tuh di tempat saya gitu ya, cara bekerja saya. Kemudian apa namanya? Anda bisa lihat ranking-ranking saya itu. Di kampusmu juga bisa lihat, di kampusnya orang lain juga bisa lihat, gitu ya. Kemudian apa namanya ketika sekolah begitu ya, rata-rata Pak Jerry itu ranking berapa gitu ya? Apakah lebih dari 3 besar keluar? Tidak. Karena saya memanfaatkan itu, memaksimalkan potensi dari sistem informasi. Sekali jalan gitu. Oke, jadi jangan dibikin repot lah ya rekan-rekan. Nanti kalau Anda repot sendiri. Pak Jerry kan tidak pernah bikin repot Anda. Pak Jerry ngajarinya sekali jalan. Gitu. Oke? Yang lain? Yang lain? Ada? Monggo silakan. Ya, jadi sekali lagi dengan bantuan sistem informasi, teknologi informasi, saya pikir tidak ada yang repot. Enggak ada. Oke, dan jangan bercita-cita untuk saya repotkan gitu ya. Kalau Anda nanti ada tugas berat begitu, benar-benar tak kasih tugas berat nanti begitu ya. Saya sih senang-senang aja. Ya. Cuma apakah Anda mau tak kasih tugas yang berat-berat gitu ya? Banyaknya. Ya, jadi artinya kalau Anda sudah dikasih yang enak, ngapain cari yang susah gitu loh. Betul, Pak. Kalau saya sih membuat susah Anda hanya butuh waktu 2 menit, Mas. Iya enggak? Ya, tetapi membuat Anda lulus tepat waktu, nah ini saya butuh waktu yang lama. Ya. Saya untuk membuat apa namanya susah mahasiswa kan paling butuh waktu 1-2 menit gitu. Itu kerjakan proyek ini gitu ya. Wah pasti lainnya kelimpungan gitu, gampang. Cuma masalahnya yang ketika mau ngajari Anda step by step, belajar dari kesalahan gitu ya, untuk menjadi nanti manusia yang lebih baik, nah itu yang susah. Oke? Jadi jangan cari inilah, yang susah-susah lah ya.
Oke, tugas tadi nanti akan saya wartakan di grup. Ya, jadi tenang aja. Yang penting Anda hari ini bikin instalasi, screenshot aja dulu. Bikin tutorial. Kata-katanya singkat, 1-2 kata gitu. Yang penting jelas maksudnya. Oke. Ya, pesan Pak Jerry jangan sampai 3 hari setelah hari ini. Karena itu gampang. Ini selesaikan sekali ini juga langsung selesai. Itu malam-malam jam 1 tak buat, 1:30 selesai. Langsung bisa untuk materi Anda. Jam 1 malam ya. Oke, jangan sampai segitu tuh saya langsung dari laptop saya biar membuat Anda itu pinter gitu ya. Bisa meniru yang baik dari saya. Oke, saya cukupkan hari ini. Biar durasinya tidak terlalu lama dan bertele-tele di YouTube kita. Cukup? Rekan-rekan? Ya, cukup, Pak. Cukup. Ya, oke. Baik, akhir kata rekan-rekan, terima kasih telah bergabung. Ya nanti musyawarah bisa kita teruskan di grup supaya ini tidak terlalu lama dan lebih efisien. Akhir kata, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Oke, boleh Liv ya. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan Liv. Nanti bisa saya share link YouTube-nya ya.